Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darini amin radhiyallahu ankum. Wa kana Shaddad bin Hakim. Wa kana adalah Shaddad bin Hakim, Imam Shaddad bin Hakim rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, man kana fihi hadhihi salasu khisalin falyajlis liyu'alliman nasa wa illa falyad'ul julusa ay yudhakkirahum bi ni'amillahi ta'ala liyashkuruhu bidhunubihim liyatubu minha wa bi'aduwihim iblisa liyahdharu minhu. Adalah Imam Shaddad bin Hakim. Beliau berkata, man, siapa orang kana yang ada fihi padanya hadhihi salasu khisalin, terhadap tiga hal ini, tiga macam ini atau tiga kriteria ini, falyajlis, maka hendaknya ia duduk, liyu'alliman nasa, untuk mengajarkan kepada orang-orang. Wa illa, dan apabila tidak memiliki tiga kriteria ini, falyad'u, maka tinggalkanlah al-julusa, ya, majelis, ya, mengajar. Apa saja yang menjadi kriteria seorang untuk mengajarkan ilmu? Yang pertama, ayyudzakkirahum bi ni'amillahi ta'ala, hendaknya ia dapat mengingatkan kepada mereka, yaitu kepada orang banyak, bi ni'amillahi ta'ala, tentang nikmat-nikmatnya Allah ta'ala, liyashkuruhu, supaya ia dapat mensyukurinya, liyashkuruhu, supaya mereka dapat mensyukuri nikmat Allah. Wa bidhunubihim, dan hendaknya seseorang mengingatkan tentang dosa-dosa mereka, liyatubu, supaya mereka mampu bertaubat, minha, dari dosanya, wa bi'aduwihim, dan terhadap musuh-musuh mereka, iblisa, yaitu iblis, liyahdharu, supaya mereka waspada, minhu, daripadanya, yakni daripada godaan iblis. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kembali kita mendapatkan nasihat dari Al-Imam atau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tentang akhlak orang-orang dahulu, yaitu diantaranya adalah banyaknya keikhlasan mereka di dalam mengajarkan ilmu dan mengamalkannya, serta takutnya mereka dalam mengajarkan ilmu masuk dalam penyakit riya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Shaddad bin Hakim. Kata beliau, orang kalau mau ngajar ilmu itu kudu memiliki tiga kriteria, ya. Tiga kriteria, tiga syarat, ya. Orang mau mengajarkan ilmu harus memiliki tiga syarat. Kalau tiga syarat ini ada dalam dirinya, maka dia boleh mengajar ilmu. Tapi kalau tidak ada, maka jangan ngajar ilmu. Nah, ini masuk pada apa ini? Sertifikasi ulama. Ini sertifikasi ulamanya diantaranya tiga hal. Hal yang pertama, supaya bisa mengingatkan
orang banyak, ya, mengingatkan umat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan. Ajari umat untuk mampu syukur nikmat. Karena ternyata syukur nikmat itu berat apa ringan? Ya, susah apa gampang? Susah, ya. Orang berterima kasih itu susah, ya. Kadang-kadang lisannya ngucap terima kasih, tapi hatinya gondok. Contoh, kita lagi nggak demen sama seseorang, tiba-tiba orang itu datang ke rumah kita ngirimin hadiah. Kita ambil husnudzon apa suudzon? Kita lagi gedek nih sama si A nih. Tiba-tiba si A datang ke rumah ngasih hadiah sama kita. Itu mau husnudzon apa suudzon? Yang ada suudzon. Suudzon. Ah, dia ngasih hadiah, saya tahu tuh, biar ditemenin tuh, ya. Biar kita nggak marahan sama dia. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu, ya. Saya dikasih amanat oleh seseorang untuk membagikan kain sarung, ya. Karena jumlahnya terbatas, tentu ya saya pilih-pilih yang sekiranya orang itu kalau kita kasih kain sarung dipakai buat ibadah. Dari sekian banyak orang yang saya amanati untuk membagikan lapor, ya. Ustadz, si Anu nolak, nggak mau terima. Itu. Si Anu sama si Anu nolak, nggak mau terima hadiah kain sarung dari Ustadz. Gitu. Oh ya sudah, kalau nolak silahkan kasih lagi ke orang lain, selesai. Gitu. Tapi berarti kita punya kesimpulan. Ya. Kenapa orang itu nolak? Nah, pasti ada apa Pak Jirijek? Something wrong. Ada sesuatu. Ya. Kenapa dia nolak? Ya. Padahal kalau dikasih dibagi lewat orang lain, terima nggak kira-kira? Nah, berarti masih ada rasa gondok. Itu jelas-jelas nolak. Ada yang terima kasih tapi sambil mencela. Kain sarung begini, model cap apa dibagi ke kita. Nah, itu berarti kufur nikmat, tidak mampu berterima kasih. Maka tugas kita, manakala kita dikasih sesuatu, ya, seperti apapun bentuknya, cocok kayak nggak cocok sama kita, mula-mula adalah lapangkan hati kita, ucapkan dengan kalimat terima kasih, lalu kemudian tunjukkan terima kasih itu kepada orang yang memberinya, supaya ada rasa senang kepada kita yang diberi. Itu begitu. Saya kadang ada orang ngasih hadiah kain sarung, kadang saya tandain, ini kain sarung dari masjid ini. Nanti giliran kegiatan di masjid yang dimaksud dipakai. Supaya apa? Yang ngasih seneng. Nah, itu namanya syukur nikmat, menunjukkan kenikmatan yang diberi itu kepada yang memberikan nikmat. Nah, ini sampai kepada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, maka ya, syukur nikmat itu tampakkan, ya, tampakkan, tunjukkan. Ya. Umat harus diajari cara-cara seperti itu. Lah kalau sebut bahwa orang yang mau mengajar itu kudu bisa ngajarin umat cara-cara seperti itu, maka berarti sebelum diajarkan kepada umat, ya, dia sendiri harus sudah
mengajarkan, ya, sudah mengamalkan, ya. Sebelum diajarkan sudah mengamalkan. Sebab kalau orang ngajarin orang lain supaya A, B, C, D, tapi dia tidak mengamalkan, apa namanya? Jarkoni. Iya, bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Nah, ini pelajaran yang berharga buat kita, ya. Maka pernah saya sampaikan, apa sih kepanjangan dari kalimat ustadz, ya. Kepanjangan dari kalimat ustadz itu apa, ya? Ustadz, alif, ya tuh, ya, ya, sin, ta, ya, alif, dal, atau ustadz, u, s, t, a, dal, ya, 5, ya. U-nya apa? U-nya adalah uswatun hasanah. Jadi menjadi ustadz, menjadi guru itu harus memberikan contoh teladan. Itu namanya uswatun hasanah. Huruf yang kedua S artinya apa? Sabar, ya. Menjadi ustadz, menjadi guru kudu sabar. Mungkin menghadapi jamaah yang sikapnya beda-beda, atau mungkin menghadapi ekonominya, ya, karena jadi guru itu siap miskin, ya. Jangan siap kaya. Kalau siap kaya mah jadi pengusaha, pedagang. Jadi guru kudu siap miskin, ya. Apalagi guru sekolahan yang swasta, ya. Ngajar sebulan, ya, gaji sebulan hanya cukup buat makan seminggu, ya. Yang 3 minggu nggak tahu tuh, ya, yang nutup rezekinya siapa. Terus kudu sabar menghadapi keadaan, ya, yang diajarkan. Kemudian huruf ketiga ta, artinya tawadhu. Guru harus tawadhu, punya rendah hati, ya. Bisa hormat kepada jamaah, bisa hormat kepada murid-muridnya. Jangan kemudian mentang-mentang sudah dipanggil ustadz, dipanggil guru, lalu tingkahnya seenaknya, ya, tolak pinggang, nyuruh-nyuruh sama jamaah, ya, apa-apa nyuruh, ya. Kenapa? Karena boleh jadi di antara jamaah yang dihadapinya ada yang lebih mengerti daripada dia yang mengajarkan ilmu. Atau setidaknya kalau ustadz itu mengerti tentang pengetahuan agama semata, tetapi jamaahnya, muridnya ada yang mengerti tentang pengetahuan yang lain. Nah, itu tawadhu, rendah hati. Dan ternyata semakin kita rendah hati kepada orang lain, semakin orang lain memberikan penghormatan kepada kita. Kemudian huruf yang ke berapa? 4. U, S, T, A. Amanah, ya. Jadi guru, jadi ustadz harus amanah. Sampaikan amanah dengan baik. Seluruh ilmu yang ada tidak boleh ditutup-tutupi, ya, karena mungkin terkait dengan kasus pribadinya misalnya, atau tidak ada yang disembunyikan, semua harus disampaikan. Terkait dengan ilmu, terkait dengan kepercayaan umat, maka jaga amanah dengan baik. Diminta untuk ngajar di satu majelis, ya, jalankan amanah itu dengan baik, ya. Kalau tidak sebab udzur syar'i, ya, maka tetap harus jalan ngajar. Diberikan amanah misalnya tabungan atau pinjaman uang atau terkait dengan harta benda, jalankan amanah dengan baik, ya. Misalnya ustadz atau ustadzah biasanya, ya, buka tabungan gitu, ya. Ayo tabungan tahunan, ntar kalau
udah pada nabung, ntar habis tahun ya nanti dibagikan. Berapa? Sehari 10.000. Nanti begitu akhir tahun ya udah mau puasa atau mau lebaran, dibagikan itu tabungan. Itu namanya melaksanakan amanah. Tapi kalau suruh nabung ya, sehari 10.000, begitu mau lebaran ya duitnya tak aya, duitnya nggak ada, hilang amanah, maka hilang pula kepercayaan. Amanah. Kemudian huruf terakhir dzal. Dzal itu namanya zikir, ya, mengingat-ingat apa-apa yang telah disampaikan kepada umat. Nah, itu makna bahwa sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, maka mengajarkan kepada diri sendiri. Liyashkuruhu, supaya mereka pandai bersyukur. Berarti seorang guru ya, dia lebih dahulu mampu mensyukuri nikmat sebelum syukur nikmat itu diajarkan kepada murid-muridnya. Wa bidhunubihim liyatubu minha. Yang kedua ya, sertifikasi seorang ulama itu mengajarkan kepada umat supaya memahami tentang dosa-dosanya lalu mau bertaubat. Terkait dengan dosa itu adalah hal keburukan. Nah, masalah keburukan biasanya kebalikan dari kebaikan. Kalau orang berbuat baik itu biasanya ingatannya manjang. Tapi kalau orang berbuat buruk biasanya ingatannya pendek, cepat lupa ya. Contoh, kita nolongin orang, ini orang dalam kesulitan kita tolong nih. Sekali kita tolong, orang itu lepas dari kesulitan, keingetan mulu sama kita. Tuh orang tuh biar kata sekarang sukses, dia bisa beli mobil, dulu zaman susah, gua yang nolongin dia. Begitu. Kebaikan itu keingetan terus ya. Padahal dia berapa kali nyakitin kepada orang yang pernah ditolong ya. Tapi menyakitinya lupa, sementara kebaikannya selalu ingat ya. Ada cerita orang ngisi kotak amal ya, mau ngisi 5.000 ketukar 100.000 ya, kan ada cerita itu ya. Jadi karena buru-buru ditarik, dikira 5.000, nggak taunya 100.000, nah, masuk kotak amal Jumat ya. Itu orang saben lewat masjid situ keingetan ya. Sampai udah 3 tahun masih keingetan, gue inget nih ngisi kotak amal di sini 5.000 ketuker 100.000. Nah, itu kebaikan. Tapi kalau keburukan gampang lupa. Kenapa kebaikan gampang ingat, keburukan gampang lupa? Karena itu cara setan supaya kebaikan kita menjadi tidak ikhlas, keburukan kita supaya tidak segera beristighfar karena kita lupa. Karena itu kita merasa berbuat dosa atau tidak merasa berbuat dosa, yang terbaik adalah tiap hari itu senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja tiap hari dalam istighfar tidak kurang dari 100 kali. Kita berapa kali sehari? Ya, kalau rajin sholat ya paling 3 kali 5 ya.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wal ikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Sebatas itu ya. Padahal dosa-dosa kita banyak, tapi kadang-kadang kita tidak merasa melakukan perbuatan dosa. Itu cara setan memang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kriteria seorang yang boleh mengajarkan ilmu adalah ajarkan kepada umat untuk mengenali iblis, ya. Bahwa iblis itu adalah musuh, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan, karena setan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian untuk tidak menghambakan diri kepada setan, karena setan itu musuh yang nyata. Jangan berkolusi dengan setan, jangan berkawan dengan setan. Sebab kalau berkawan dengan setan, maka bermusuhan dengan malaikat. Sebaliknya, orang yang berkawan dengan malaikat, dia akan bermusuhan dengan setan. Jadi ajarkan kepada umat, ya, bahwa iblis itu, setan itu adalah musuh mereka. Nah, kalau kita ngajari, awas, hati-hati, ya, kalian itu kudu bermusuhan dengan setan. Ustadznya berkawan dengan setan, ya kacau, ya, kacau, ya, ya. Seperti kata ini santri ngomong, ya, Ustadz, ini anak maunya dipanggil Ustadz sama teman-temannya, padahal dia syarat rukunnya sholat aja nggak tahu, ya. Ya. Syarat sahnya sholat berapa nggak tahu, rukun sholat ada berapa nggak tahu, sunnah sholat ada berapa nggak tahu, tapi pinginnya dipanggil Ustadz. Nah, hati-hati ini, jangan-jangan yang model begini dia sedang berkolusi dengan setan, maka bisa menjadi dhalun mudillun, bisa tersesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, ini 3 kriteria. Kalau 3 kriteria sudah ada dalam diri kita, maka boleh Anda duduk di majelis ta'lim mengajarkan ilmu kepada umat. Tapi kalau nggak ada, kata Imam Shaddad, ya, falyad'ul julusa, udah kamu jangan ngajar dulu, belajar aja dulu, ya. Ngaji dulu, ya. Belajar dulu, jangan ngajar. Wa kana Ibnu Wahbin rahimahullahu ta'ala, dan adalah Imam Ibnu Wahab, semoga Allah berikan rahmat kepadanya, yaqulu, dia berkata, sa'altul imama Malikan, aku pernah bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, anir rasikhina, tentang orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam pengetahuannya. Manhum, siapa mereka? Faqala, maka menjawab Imam Malik, hum al-amiluna bil ilmi, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu, orang yang beribadah dengan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu, baik ilmu disampaikan kepada
orang lain, maupun dia melakukan kebaikan itu lewat dia punya ilmu. Walaisa, dan tidak ada syai'un, sesuatu, a'azza, yang lebih kuat minal ilmi, daripada ilmu. Lianna sahibahu, karena bahwasanya pemilik ilmu itu yahkumu, bisa menghakimi, bisa mengadili, bihi, dengan ilmu itu, alal muluki, terhadap raja-raja. Nah, itu kekuatan ilmu sungguh luar biasa. Jadi Imam Ibnu Wahab bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik ini ya madhab Maliki, ya, Malik bin Anas, ya, tentang orang yang ilmunya mendalam itu seperti apa, ya. Orang yang ilmunya, ya, sampai rasikh, ya. Rasikh itu kan maknanya mengukir, ya. Ya. Warrasikhuna fil ilmi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu, atau orang yang beramal, ya, berbuat dengan ilmu. Maka kita dalam beraktivitas itu kita diperintahkan mencontoh kepada orang-orang alim. Tentu orang alim yang al-alimuna wa ya'maluna bi'ilmihi, orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Misalnya kita mau sholat kita pingin bener, itu lihat, oh ada guru sholat nih, kita lihatin tuh cara sholat dia, berdirinya, ngangkat tangannya dalam takbir, gerak rukunnya, bangun iktidal dari ruku, gerak sujudnya, bagaimana posisi nunggingnya sujud, ya. Kemudian duduknya di antara dua sujud, ya. Terus ketika duduk tahiyat akhir seperti apa, terus kemudian kita lihat gerak tangannya, tangan kanannya seperti apa, tangan kirinya seperti apa pada saat dia sedang duduk tahiyat. Nah, itu kita boleh mencontoh seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang ini orang alim, orang berilmu, maka dia ibadahnya dengan ilmu. Bagaimana dia bergaul di masyarakat, aktivitas di masyarakatnya seperti apa, akhlak terhadap umat seperti apa. Oh, berarti ini orang alim yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dia punya ilmu tapi adab dan akhlak kepada umat itu tidak bagus, bisa jadi sekedar pengakuan berilmu padahal tidak ada ilmunya, atau boleh jadi dia ada ilmu tapi ananiyahnya lebih tinggi daripada ilmunya. Apa ananiyah? Keakuan, ya. Keakuannya lebih tinggi, akhirnya mengalahkan ilmu, ya. Nah, inilah yang kata Pak Jirifik, banyak orang itu nyari panggung. Cari panggung ini namanya. Ya, cari panggung, ya. Cari cari tempat untuk popularitas dirinya, itu namanya cari panggung, ya. Sesungguhnya, ya, tidak ada kepantasan menjadi populer, tapi ya pingin cepat populer, terkenal, maka cari panggung. Caranya bagaimana? Gampang. Kata pepatah Arab, bul zamzam tu'raful alam, ya, kencingin aja sumur Zam-Zam, nanti dikenal oleh dunia. Nah, itu di TV apa di mana gitu, yang kalau ngomong nyerocos nggak ada titik komanya, itu sampai ngomongnya mendelik-mendelik, ya. Ternyata salah. Ya, disangkal oleh teman diskusinya yang paham dengan ilmu, oh udah ciut, nggak bisa ngomong. Ya, mengomentari tentang Iran, ya. Ya, tentang perang Iran dengan Israel, itu menggebu-gebu dia. Ya.
Tapi karena nggak ada ilmunya, jadi ya kepleset-pleset nggak karu-karuan. Ya, begitu yang punya ilmu menjelaskan, udah tidak berkutik. Ya, itu namanya orang-orang yang pingin mencari popularitas. Ya. Urusan ilmu nggak usah ditawar-tawarin. Kalau orang ada ilmunya, cahaya ilmunya itu akan nampak pada akhlaknya, maka orang pasti akan melihat, oh dia orang berilmu, layak pantas untuk kita jadikan panutan. Nah itu secara otomatis seperti itu. Jadi laisa syai'un azza minal ilmi, tidak ada yang lebih kuat, ya, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Karena sahibul ilmi yahkumu bihi alal muluki, ya. Pemimpin sekalipun pada levelnya masing-masing, kalau salah yang bisa mengingatkan adalah siapa? Ulama. Maka di orang-orang dulu itu ada kasta-kasta dalam masyarakat, ya. Kasta tertinggi apa namanya? Brahma, ya. Kasta Brahma itu kelasnya adalah dewan penasehat, ya. Lalu kasta bawahnya adalah Wisnu. Nah ini para pejabat, ya. Ya. Dewa Brahma, Wisnu, Shiva, ya. Terus paling bawah rakyat kecil Rudra, ya. Shiva itu level karyawan, ya. Kalau Wisnu level pejabat, ya. Kalau Brahmana level, ya, dewan penasehat, ya. Nah maka kalau sudah ada pada dewan penasehat, ya sudah jadi penasehat aja, jangan kemudian masuk pada level Wisnu, penguasa, ya. Karena nanti nggak ada lagi yang nasehatin, ya. Makanya ketika Presiden Gus Dur, ya, Pak Gus Dur jadi presiden, itu dewan penasehatnya bingung mau nasihatnya bagaimana, orang dia ulama. Jadi kedudukan ilmu itu tertinggi, ya. Maka nggak ada kaitannya jabatan dan sebagainya, ya. Kalau orang itu memang butuh diberikan nasihat, diberikan ketentuan-ketentuan hukum, maka orang-orang berilmu lah yang mereka berhak untuk memberikan ketentuan hukum, ya, pada levelnya masing-masing. Jadi kalau tingkatan presiden, ya presidennya yang datang kepada ulama, ya, minta fatwa, minta nasihat. Level bawahnya presiden, gubernur, ya gubernurnya yang datang kepada ulama, ya. Ulamanya menasehati gubernur, ulamanya menasehati presiden. Level bawahnya lagi wali kota, ya, ulamanya yang menasehati wali kota, wali kotanya yang datang kepada ulama, terus sampai level ke bawahnya seperti itu. Dan hal yang paling sulit itu dalam hidup diantaranya adalah, ya, menasehati orang lain, apalagi pada level jabatannya lebih tinggi dari dirinya, ya. Kata Sayyidina Ali begini, inna as'abal a'mali arba'un, sesungguhnya perbuatan yang paling sulit itu 4, ya. Yang pertama al-afwu 'indal ghadab, ya, memaafkan kesalahan orang lain saat dia sedang marah. Gampang apa susah? Lagi kesel, lagi marah nih, tahu-tahu orang itu datang minta maaf, itu susah, ya. Kata kita enak aja lo, timbang minta maaf dong mah gampang, ya. Tapi sakitnya belum hilang, ya. Misalnya, ya nggak sengaja, ya jalan bareng keinjek kakinya sampai lecet gitu.
Ya, kan lagi gondok itu, lagi kesel. Tahu-tahu itu orang, ya Allah Pak, maaf ya, maaf. Kan susah itu. Orang sengaja nyalahin kita lagi kesel, tahu-tahu datang minta maaf sambil ketawa-ketawa lagi. Kan ya Allah, susah itu. Makanya kata Rasulullah, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa memaafkan, bisa menahan amarah, ya, sehingga mampu memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan, maka Allah akan menahan pula siksa kepadanya. Yang kedua, al-jud fil usrah, ya, bersikap dermawan di saat kesulitan hidup, ya. Rizki lagi sulit, ya, duit dicari lagi susah, tapi senang berbagi sekalipun rezeki lagi sulit. Gampang apa susah? Itu namanya ashabul a'mal, kata Sayyidina Ali, ya. Amal perbuatan yang paling sulit. Ya, orang rezekinya lagi seret, ya, suruh berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, wal iffatu fil khalwati, ya. Al-iffah ay man'ul haram. Orang mampu mencegah perbuatan haram ketika dia sedang dalam kesendirian. Kalau di tempat ramai orang mencegah berbuat haram, itu wajar, ya. Karena apa? Di samping malu sama Allah, malu sama orang lain. Tapi kalau lagi sendirian, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, itu nggak ada malunya, ya, nggak ada malunya karena merasa tidak dilihat oleh orang lain. Nah, itu berat, ya. Namanya al-iffah fil khalwah, ya. Mampu menahan melakukan perbuatan dosa pada saat dalam kesendirian. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu, ya. Ya, berkata yang benar di hadapan orang yang ditakutinya atau di hadapan orang yang berharap memperoleh keuntungan dunia lewat orang itu, ya. Ya. Orang ini biasa ngasih sama si fulan, terus si fulan ditanya, emang bener saya ini jelek? Bener nggak? Saya ini ganteng apa jelek? Yang sering dikasih jawabnya apa? Ganteng Pak, Bapak paling ganteng Mas. Sekampung sini Bapak paling ganteng, nggak ada lagi yang lebih ganteng dari Bapak. Nah, jujur apa bohong? Nah, itu dia. Iya, misalnya begitu. Seorang pejabat misalnya, ya, biasa berbagi pada dia. Terus kemudian ada celentingan bahasa yang tidak bagus. Lalu dia nanya, emang bener omongan orang begini-begini tentang saya? Ya, emang saya suka nipu orang? Coba jawab, coba teman-teman jawab. Ya jawabnya enggak semua. Nah, itu namanya qaulul haq, ya. Ya, ucapan yang benar amamas sultan, di depan pemimpinnya. Jadi qulil haqqa walau kana murran, ucapan yang hak itu hak sekalipun pahit, ya, itu kudu ucapkan. Nah, ini kan hal yang berat tuh. Jadi kata Sayyidina Ali ada 4 itu as'abul a'mal, ya, pekerjaan yang sulit, ya. Masya Allah. Jadi orang berilmu itu serba salah, ya. Lewat ilmunya nasihatin orang, ya, kalau orangnya bisa terima. Kalau orangnya nggak terima, ya bisa berbalik, ya, kepada dirinya. Jadi sementara kalau tidak punya ilmu salah lagi, ya. Tapi lebih aman orang yang nggak punya ilmu, ya. Karena tidak menjadi, ya, sumber hukum, ya, tidak menjadi orang yang bisa dicurigai. Nah, si anu biasa aja dia mah. Tapi begitu bertemu dengan orang yang berilmu, orang berilmu melihat kesalahan orang lain,
Kalau memang layak diberikan nasihat dan nasihat itu bisa diterima, itu disegerakan. Tapi seandainya orang ini diberikan nasihat justru melawan kepada dirinya, maka dibiarkan menunggu sampai kapan ada kesempatan. Tuh begitu cara Rasulullah. Sahabat ya, melihat ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi kerjaan saya suka bohongin orang ya. Jangan dilarang ya Rasulullah, boleh ya? Kalau boleh saya mau masuk Islam, tapi kalau nggak boleh saya nggak mau masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Boleh, yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Udahan pergi, Rasulullah nanya, emang kerjaannya apa dia? Kerjaannya calo ya, calo ya, tukang nyaloin orang mau jual barang. Calo itu jujur apa bohong? Banyak jujurnya apa banyak bohongnya? Kalau banyak jujurnya ya nggak dapat untung dia ya. Suruh jual rumah harga 500 juta, ditawarinya 600 juta. Nah, sampai Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, engkau masih seorang Rasul kan? Engkau masih seorang Rasul kan? Lah iyalah, masa Rasul pensiun bahasa kita. Tapi kenapa membolehkan orang berbuat bohong? Belum saatnya. Nanti akan sampai pada saatnya dia berhenti dari melakukan kebohongan. Nah ini cara dakwah orang-orang Ahlus Sunnah begini modelnya. Kalau kita belum mampu menasehati, biarin aja, tapi sambil doain ya. Tapi kalau sudah mampu menasehati dan tidak bermasalah, langsung diberikan nasihat. Nah, jadi betapa ilmu itu adalah mulia. Waqad qila li Ibnil Mubarak, dan sungguh telah ditanyakan kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Manin nasu indaka, siapakah yang disebut orang menurutmu? Siapa yang disebut orang menurutmu, wahai Imam Ibnul Mubarak? Faqala, kemudian dia menjawab, al-ulama'u al-amiluna al-mukhlisuna. Yang disebut orang itu, kalau dia levelnya ulama, dia mengamalkan ilmu dan ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Itu namanya orang benar gitu maksudnya. Siapa orang benar itu? Ulama yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Qila lahu, ditanyakan lagi kepadanya, famanil muluku, lalu siapa yang disebut dengan pemimpin? Muluk itu raja ya. Dari malik menjadi muluk. Siapa yang disebut raja? Qala az-zuhadu fid dunya. Yang disebut pemimpin adalah orang yang tidak butuh kepada dunia. Itu baru pemimpin ya. Disebut pemimpin adalah orang yang zuhud, tidak butuh kepada dunia. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita? Masya Allah. Siapa raja yang benar itu? Siapa pemimpin yang benar? Az-zuhad fid dunia. Orang yang tidak butuh kepada dunia. Itu baru pemimpin yang benar. Masya Allah. Famanis suflatu, lalu siapa rakyat jelata itu? Siapa orang-orang kecil itu? Qala, menjawab Imam Ibnul Mubarak, alladzina ya'kuluna ad-dunya bi'ilmihim wa amalihim wa dinihim, yaitu orang-orang yang memakan harta dunia bi'ilmihim, lewat ilmu mereka, wa amalihim, lewat profesi mereka,
wa dinihim, lewat keyakinan agama mereka. Siapa masyarakat pada umumnya? Yaitu orang yang dalam mencari rizki itu sesuai dengan pengetahuan mereka. Pengetahuannya apa? Menjahit, maka mencari rizki pakai jasa menjahit. Pengetahuannya apa? Misalnya tukang cukur, maka mencari rizkinya lewat profesi tukang cukur. Wa amalihim, dan lewat aktivitas mereka. Profesinya apa? Enggak punya profesi apa-apa, terus bisanya apa? Bisanya pakai tenaga kasar, maka dia mencari rizki, mencari dunia lewat dia punya tenaga. Oh, cuman bisa jadi tukang sampah, ya sudah, memang itu kebisaannya, tapi dari situ mendapati dunia. Wadinihim, dan hati-hati mereka dalam mencari rizki, maka selalu mengikuti aturan-aturan dia punya agama. Itu. Jadi siapa orang yang benar? Ulamanya yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Siapa pejabat yang benar? Pejabat yang tidak doyan sama dunia. Siapa rakyat yang benar? Rakyat yang mereka berkarya lewat profesinya masing-masing. Kalau sudah begini, kira-kira negara makmur apa enggak ini? Ya subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Cuman kadang-kadang tidak seperti itu. Ya, ulamanya mengamalkan ilmu tapi tidak ikhlas. Ya. Pejabatnya bukan tidak senang kepada dunia, tapi maruk sama dunia, bukannya cinta lagi, maruk. Ya. Ya, rakyatnya ya, justru mereka mencari dunia lewat ya tipu-tipu, lewat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.